Halo guys, hari ini aku akan menjelaskan mengenai model pembelajaran complete sentence. Menurut Sohimin, pada tahun 2013, complete sentence adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan menggunakan kunci jawaban. Merujuk kepada pendapat Sohimin, model pembelajaran ini membuat siswa belajar untuk menganalisis kata kunci yang tepat untuk dimasukkan kepada paragraf yang belum sempurna. Sejalan dengan pendapat yang tadi, Huda pada tahun 2013 menjelaskan bahwa complete sentence merupakan salah satu model pembelajaran yang berusaha mempertimbangkan kemampuan siswa untuk memprediksi fragmen teks yang ditugaskan kepada mereka. Berdasarkan dua pendapat berikut, inti dari model pembelajaran complete sentence adalah melengkapi paragraf yang belum lengkap dengan pilihan yang telah disediakan. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran yang menarik akan berdampak pada hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suprijono pada tahun 2009 yang mengatakan bahwa model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Berkaitan dengan model pembelajaran, Suyatno pada tahun 2009 berpendapat bahwa complete sentence adalah model pembelajaran dengan melengkapi kalimat. Berkaitan dengan model pembelajaran, Suyatno pada tahun 2009 berpendapat bahwa complete sentence adalah model pembelajaran dengan melengkapi kalimat. Model pembelajaran complete sentence ini merupakan rangkaian proses pembelajaran yang diawali dengan menyampaikan materi ajar oleh guru atau dengan menganalisasikan terhadap modul atau bahan ajar yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, menurut Istarani pada tahun 2014 menuliskan complete sentence adalah model pembelajaran yang mudah dan sederhana di mana siswa belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan kunci jawaban yang sudah tersedia. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, model pembelajaran complete tense secara sederhana dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang dilakukan dengan cara berdiskusi kelompok di mana setiap kelompok diberikan lembar kerja yang berisi paragraf yang belum lengkap kalimatnya yang akan diisi oleh siswa. Langkah-langkah model pembelajaran complete tense adalah dalam proses pelaksanaan pembelajaran tentunya memiliki tahap atau langkah-langkah yang harus dilalui. Adapun langkah-langkah model pembelajaran complete sentence yaitu mempersiapkan lembar kerja siswa dan modul. Kemudian, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai siswa. Lalu, guru menyampaikan materi secukupnya atas siswa, guru menyampaikan materi secukupnya atau siswa disuruh membacakan buku atau modul dengan waktu secukupnya. Kemudian, guru membentuk 2 kelompok atau 3 orang secara heterogen. Lalu, guru membagikan lembar kerja berupa paragraf yang kalimatnya belum lengkap. Kemudian, siswa berdiskusi untuk melengkapi paragraf dengan kunci jawaban yang tersedia. Siswa berdiskusi secara berkelompok. Setelah jawaban didiskusikan, jawaban yang salah diperbaiki. Setiap siswa membaca sampai mengerti atau hafal. Lalu, masuk ke tahap kesimpulan dan evaluasi. Kelebihan dan kekurangan modul pembelajaran complete sentence yaitu arah dan tersaji secara benar. Sebab guru terlebih dahulu menjabarkan uraian materi sebelum pembagian kelompok. Yang kedua, melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai orang lain dalam berdiskusi. Yang ketiga, melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelasnya. Yang keempat, dampak memperdalam pengetahuan siswa melalui lembar kerja yang dibagikan kepadanya, sebab mau tidak mau siswa harus menghafal atau paling tidak membaca materi yang diberikan kepadanya. Yang kelima, dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, sebab masing-masing siswa diminta untuk bertanggung jawab atas hasil diskusinya. Lalu saya akan membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada model sentence. Dalam kegiatan diskusi ini seringkali hanya beberapa orang saja yang aktif. Yang kedua, pembicaraan diskusi sering melenceng dari materi pembelajaran yang dilakukan.
Yang ketiga, terdapat siswa yang kurang memiliki bahan dalam melaksanakan diskusi atau tidak mampu menyampaikan pendapatnya dalam diskusi. Yang pertama, saya akan menjelaskan media-media apa saja yang digunakan dalam complete sentence. Yang pertama, media pembelajaran flashcard. Pengertian media yaitu yang berasal dari kata Latin medium yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dengan kata lain, media adalah perantara. Dengan kata lain, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Menurut Rossi dan Bradley, pada tahun 2009 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Pendapat Rossi dan Bradley tersebut menjelaskan bahwa alat-alat semacam radio dan televisi kalau digunakan dan diprogramkan untuk pendidikan maka merupakan media pembelajaran. Namun demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, akan tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan. Dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan informasi. Dalam pembelajaran, media dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Media pembelajaran dapat berupa visual maupun audiovisual. Seiring perkembangannya zaman serta tuntutan pendidikan, media pembelajaran pun semakin berkembang menjadi lebih inovatif dan menarik sehingga merangsang siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar dan hal ini membawa dampak yang baik bagi hasil belajar kognitif siswa.